Sampai hari ini, roket adalah satu-satunya cara umat manusia untuk mencapai luar angkasa. Mengirim satelit ke orbit, mengirim astronot ke stasiun luar angkasa, dan mengirim robot luar angkasa ke planet lain, semuanya dilakukan menggunakan roket. Setiap kali diluncurkan, roket akan menghabiskan bahan bakar dalam skala yang jauh lebih besar daripada kendaraan lainnya. Terdapat banyak jenis bahan bakar roket, masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan yang berbeda-beda. Dalam mendesain sebuah roket, pemilihan bahan bakar tidak dapat dilakukan dengan sembarangan, karena akan berdampak besar bagi kompleksitas sistem yang diperlukan dan berat benda yang dapat diangkut. Dari sekian banyak bahan bakar roket, hidrogen cair atau liquid hydrogen adalah salah satu bahan bakar yang sering digunakan. Hidrogen cair diperoleh dengan mendinginkan gas hidrogen ke suhu yang sangat rendah, minus 253 derajat Celcius. Sebagai bahan bakar roket, hidrogen cair memiliki beberapa keuntungan dan kerugian. Pertama, mesin roket yang menggunakan hidrogen cair lebih efisien dan memiliki spesifik impuls yang lebih tinggi. Spesifik impuls adalah koefisien yang menentukan tingkat efisiensi dari sebuah mesin roket dan akan dibahas lebih lanjut nanti. Lalu, hidrogen cair sangat ringan dengan massa molar 2 gram per mol. Bahan bakar lainnya yang menggunakan senyawa hidrokarbon dapat memiliki massa molar hingga ratusan gram per mol. Hidrogen cair juga ramah lingkungan, karena ketika dibakar, hidrogen cair hanya akan menghasilkan uap air, tidak seperti bahan bakar lain yang menghasilkan karbon dioksida. Hidrogen cair tidak beracun, tidak seperti beberapa bahan bakar lainnya yang beracun bagi manusia. Suhu hidrogen cair yang dingin juga dapat dimanfaatkan mengalirkan bahan bakar untuk mendinginkan mesin roket. Contohnya pada mesin RS-25 yang digunakan di pesawat ulang-alik. Namun, hidrogen cair memiliki massa jenis rendah sehingga membutuhkan tangki bahan bakar yang besar, otomatis menambah berat tangki bahan bakar. Dalam penggunaannya, hidrogen cair juga harus disimpan di tekanan tinggi dan suhu rendah, sehingga menambah kompleksitas sistem yang digunakan. Sebagai contoh, ini adalah foto pesawat ulang-alik atau Space Shuttle. Saat peluncuran, 3 mesin roket yang berada di pesawat ulang-alik mulai membakar bahan bakarnya, yaitu hidrogen cair, sementara 2 roket yang berada di kanan dan kiri membakar bahan bakar padat. Kalau kalian selama ini mengira bahan bakar pesawat ulang-alik berada di dalam pesawat tersebut, kalian salah. Seluruh bahan bakar untuk mesin utama pesawat ulang-alik berada di tangki besar berwarna orange, yang nantinya akan dibuang saat pesawat ulang-alik mencapai orbit. Sehingga dapat dikatakan bahwa saat mendarat, pesawat ulang-alik hampir tidak memiliki bahan bakar sama sekali. Inilah salah satu kelemahan dari menggunakan hidrogen cair. Itu membutuhkan tangki yang sangat besar sampai tangkinya saja lebih besar daripada pesawatnya. Salah satu keuntungan dari bahan bakar hidrogen cair adalah spesifik impuls yang tinggi. Misalnya mesin pesawat ulang-alik adalah salah satu mesin roket paling efisien yang menggunakan bahan bakar kimia. Tapi apa itu spesifik impuls? Jadi, bersamaan di bawah ini adalah persamaan roket Tsiolkovsky, dasar dari seluruh teknologi roket. Di sisi kiri persamaan adalah delta V, yaitu ukuran kemampuan roket untuk mengubah kecepatannya. Besar delta V yang dimiliki sebuah roket akan menentukan kemampuan roket tersebut. Misalnya, delta V yang diperlukan untuk roket yang akan pergi ke Mars akan lebih tinggi daripada delta V yang diperlukan untuk roket yang akan mencapai stasiun luar angkasa. Simpelnya, delta V ini dapat dianggap sebagai jumlah bahan bakar efektif suatu roket. Sisi kanan dari persamaan ini lebih rumit, sehingga tidak akan dibahas secara panjang lebar. Intinya, semakin besar spesifik impuls suatu mesin, semakin tinggi delta V roket tersebut. Hidrogen cair, walaupun sangat efisien, tetap memiliki kekurangan yang membuatnya tidak mudah digunakan. Namun, perkembangan ilmu kimia telah menunjukkan tanda-tanda yang adanya bahan bakar baru yang jauh lebih hebat daripada hidrogen cair dan dapat membawa revolusi pada teknologi roket. Inilah metallic hydrogen atau hidrogen logam. Di alam, metallic hydrogen hanya dapat ditemukan di tempat dengan tekanan yang sangat tinggi, seperti inti planet Jupiter. Sampai saat ini, memproduksi metallic hydrogen masih sangat sulit, karena diperlukan tekanan yang lebih tinggi dari tekanan inti bumi untuk mengubah hidrogen padat menjadi metal. Tapi, metallic hydrogen diprediksi memiliki sifat metastabil. Artinya setelah dibentuk, tidak diperlukan tekanan besar untuk menyimpan metallic hydrogen. Jika terbukti metastabil, metallic hydrogen dapat menjadi bahan bakar yang memiliki keuntungan dari hidrogen cair, namun tidak memiliki kekurangannya. Metallic hydrogen diprediksi memiliki massa jenis 1,15 gram per cm kubik, 16 kali massa jenis hidrogen cair. Artinya, untuk membawa bahan bakar dengan massa yang sama, metallic hydrogen hanya memerlukan tangki dengan ukuran 16 kali lebih kecil daripada tangki untuk hidrogen cair. Akibatnya,
Di tangki yang sama dapat dimasukkan 16 kali lebih banyak bahan bakar, atau dengan jumlah bahan bakar yang sama, tangki akan menjadi 16 kali lebih ringan. Dan dalam mendesain roket, berat harus dikurangi sebisa mungkin karena akan mengurangi biaya peluncuran. Lalu, spesifik impuls dari mesin yang menggunakan metalik hidrogen diprediksi dapat mencapai 1700 detik, lebih tinggi 270% dibandingkan spesifik impuls mesin yang menggunakan hidrogen cair biasa. Peningkatan ini membuat mesin menjadi jauh lebih efisien dari sebelumnya. Karena sifatnya yang metastabil, metalik hidrogen juga tidak perlu dijaga di suhu yang sangat rendah, sehingga mempermudah penyimpanan. Dengan segala keuntungannya, metalik hidrogen masih dalam proses penelitian dan tidak dapat digunakan dalam jangka pendek. Namun jika metalik hidrogen terbukti metastabil dan dapat ditemukan cara untuk memproduksi dalam skala besar, teknologi ini akan membawa revolusi yang memungkinkan munculnya teknologi roket SSTO atau roket satu tahap yang dapat digunakan berkali-kali dan eksplorasi ke seluruh tata surya dengan biaya yang lebih rendah. Terima kasih telah menonton video ini.